Bab 971. Serahkan ini padaku, bos. Jackson menawarkan diri. Dia tahu bahwa Leon sudah berada di puncak Supreme State, tetapi dia sudah mencapai Semi-Overlord State 2 tahun lalu, dan kekuatannya setara dengan Harold sebelum ini. Mengapa dia memperhatikan orang seperti Leon? Baiklah. Harold terdiam sejenak, lalu setuju. Dia sudah berpapasan dengan Leon di upacara Yang, dan saat itu, dia bisa tahu bahwa Leon baru mencapai puncak Supreme State dan belum mencapai Overlord State. Ada perbedaan yang signifikan antara Peak Supreme State dan Semi-Overlord State, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, akan semudah ABC bagi Jackson untuk mengalahkannya. Dia bahkan tidak perlu melawan Leon sendiri dengan menyerahkannya kepada Jackson. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan terlibat dan mengambil risiko menghancurkan reputasinya sebagai Raja Utara. Baiklah, Jackson mengambil alih kekuasaan dari Raja Utara adalah pilihan terbaik yang kita miliki. Benar sekali, Jackson telah mencapai Semi-Overlord State, dan tidak peduli seberapa berbakatnya Leon, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Jackson sama sekali. Melvin dan yang lainnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Lagi pula, dipermalukan oleh seorang gadis kecil seperti Ruth tentu bukan pengalaman yang menyenangkan, dan dengan Jackson yang mengambil alih, ini akan membantu memenangkan kembali harga diri Yang dan Harold. Ruth, siapa orang-orang ini? Leon mengernyitkan alisnya bingung karena dia tidak mengenali Jackson. Nama pria itu adalah Jackson, dan dia adalah petarung terbaik Harold Lowe. Dia telah mencapai Semi-Overlord State, Ruth menjelaskan kepadanya. Tetapi dia diam-diam merasa gembira sekaligus khawatir akan hal ini. Di satu sisi, dia senang karena dia tahu bahwa Jackson masih jauh dari Harold, dan baginya, menggantikan Harold dalam melawan Leon adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada melawan Harold secara langsung. Akan tetapi, di sisi lain, mengingat Jackson sudah berada di tingkat Semi-Overlord State, Leon sama sekali bukan tandingannya. Hanya negara penguasa. Gerutu Leon saat kilatan nakal melintas di matanya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang di negara penguasa, bahkan jika dia menggunakan setiap taktik yang diketahuinya. Akan tetapi, sekarang, situasinya berbeda. Sore itu, dia berhasil mencapai kondisi bawaan, yang merupakan lompatan besar dari kondisi puncak yang dia peroleh sebelumnya. Meskipun keadaan puncak yang diperoleh dan keadaan bawaan awal hanya satu tingkat di atas yang lain, itu tetap merupakan lompatan kekuatan yang signifikan. Meskipun keadaan bawaan masih jauh dari keadaan penguasa, dengan latihan seni bijaknya, Leon tahu bahwa ia punya peluang melawan seseorang dari keadaan penguasa. Namun, bukan itu intinya adalah, jika Harold melawannya, tidak diragukan lagi dia akan kalah melawan Harold. Leon tidak percaya bahwa Harold begitu meremehkannya dan mengirim Jackson untuk melawannya. Jika Leon dapat menemukan cara untuk bertahan melawan serangan Jackson dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melawan, dia masih memiliki peluang untuk menang. Leon, ini kesempatan yang sempurna. Saat kau bertarung dengan Jackson, kau harus menemukan cara untuk melarikan diri saat dia sedang teralihkan perhatiannya, bisik Ruth di telinganya. Ia sudah lama mendengar bahwa Leon telah mencapai puncak keadaan tertinggi, dan jika rumor itu benar, ini berarti Leon dapat bertahan melawan Jackson dan dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, sayang, ketika mereka sedang bertarung satu sama lain sore itu, dia dapat merasakan bahwa Leon sama sekali tidak berada di tingkat tertinggi puncak, dan malah paling-paling hanya berada di tingkat tertinggi menengah, yang tidak jauh lebih baik dari tingkatnya. Bab 972. Kalau saja tingkat kekuatan Leon yang sebenarnya bukan pada puncak keadaan tertinggi melainkan pada keadaan tertinggi menengah, mereka celaka Jackson pasti bisa mengalahkannya semudah menepis lalat, dan Leon tidak akan punya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Iris sendirian di sini. Leon menggelengkan kepalanya dan menolak saran Ruth. Apa? Ruth tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia tidak pernah berpikir, bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, bahwa Leon masih akan disibukkan dengan keselamatan Iris di saat seperti ini, tidak ketika hidupnya sendiri dalam bahaya. Leon, dengarkan aku. Aku tahu kau khawatir tentang Iris, tapi jangan khawatir,
aku sudah mengirim pesan singkat kepada kakekku untuk meminta bantuan, dan aku yakin tidak akan lama lagi sampai kakekku dan para Master Collins lainnya tiba. Lagi pula, Harold dan Yang sudah berjanji tidak akan menyakiti Iris mulai sekarang. Jadi intinya, kau harus mencari cara untuk melarikan diri selagi bisa, dan saat kakekku datang, aku akan membantumu menyelamatkan Iris dan yang lainnya. Ruth terus membujuk Leon dengan suara pelan. Itu tidak akan berhasil. Harold jelas-jelas menggunakan keselamatan Iris untuk mengancamku, dan jika aku berani melarikan diri, dia pasti akan menyakiti mereka. Aku tidak bisa mengambil risiko menempatkan mereka dalam bahaya. Leon mendesah. Harold menipunya untuk melakukan ini, dan dengan nyawa Iris di tangannya, tidak mungkin Leon akan melarikan diri, dan Harold pun mengetahui hal ini. Adapun keluarga Yang, mereka hanyalah sekelompok orang serakah dan bodoh, dan Leon tidak berani menaruh harapan pada mereka. Melihat Leon dan Ruth saling bergumam dan belum menerima tantangannya, Jackson mulai tidak sabar. Ia menunjuk ke arah Leon dan menuntut, "Leon Wolf, keluarlah dan hadapi kematianmu." "Leon, jangan gegabah." Ruth menggelengkan kepalanya dan mengingatkan Leon sekali lagi, berharap agar dia sadar dan menemukan cara untuk melarikan diri. Jika Leon beruntung, dia akan keluar tepat pada saat kakek Iris tiba, dan dengan janji keluarga Yang, kemungkinan besar Iris tidak akan terluka sama sekali. Namun, jika Leon menolak melarikan diri selagi dia bisa, hanya ada satu hasil yang dapat diduga kematian. Benar sekali, Leon, dengarkan Ruth. Carilah cara untuk melarikan diri, jangan hanya memikirkanku. Iris menggigit bibirnya saat ekspresi khawatir terpancar di wajahnya. Dia tidak ingin Leon menyerahkan nyawanya untuknya. "Jangan khawatir, Iris, aku sudah memikirkan semuanya." Leon tersenyum, lalu berbalik dan berjalan santai ke arah Jackson. Bajingan itu. Ruth tahu bahwa Leon mengabaikan nasihatnya sepenuhnya, dan tidak dapat menahan rasa marahnya. Namun, di sisi lain, fakta bahwa Leon lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada melarikan diri, meninggalkan Iris, membuat Ruth semakin mengaguminya. Dulu, karena pertemuan pertama mereka yang menyebabkan Leon menyakitinya, dan pengkhianatan berikutnya terhadap Iris dan Cynthia, Ruth tidak pernah begitu menyukai Leon sama sekali, tetapi sekarang, kesetiaan dan keberaniannya membuat Ruth berubah pikiran tentang Leon. "Leon, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku menolak untuk tetap tinggal di bumi ini tanpa kehadiranmu." Secercah tekad melintas di wajah Iris saat dia menatap sosok Leon yang menjauh. Leon diam-diam menelan pil naga, lalu berjalan hingga dia berdiri 3 kaki jauhnya dari Jackson, dan berseru, "Aku di sini." Chapter 973. Ini hukuman matimu, Leon Wolf. Rasakan amukanku. Sambil mencibir, Jackson melancarkan pukulan ke arah Leon, menimbulkan debu di belakangnya. Saya dengan senang hati menyambutnya. Leon tahu bahwa kekuatannya sama sekali bukan tandingan Jackson, dan karenanya pertarungan yang berkepanjangan tidak akan menguntungkannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan mengerahkan semua yang dimilikinya. Ia mengepalkan tinjunya ke belakang dan melancarkan serangan ganda khasnya, bangkit untuk menghadapi Jackson secara langsung. Semua orang yang menyaksikan ini tercengang melihat Leon melawan Jackson dan langsung melakukan banyak tindakan. Apakah pria itu sudah gila? Dia hanya di puncak negara tertinggi dan sama sekali bukan tandingan Jackson. Apakah dia ingin mati? Keluarga yang benar-benar tercengang oleh ini dan langsung berbalik menatap Leon dengan ekspresi tidak percaya. Dasar idiot. Yah, itu keinginannya untuk mati. Harold dan yang lainnya mencibir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Leon. Mereka semua tahu betapa kuatnya Jackson, dan dengan status puncak tertinggi Leon, dia sama sekali bukan tandingan Jackson. Mungkin Leon akan memiliki kesempatan jika dia merencanakan serangannya dengan tepat dan membuat Jackson kelelahan, tetapi dia memilih untuk mengambil jalan pintas dan menghadapi Jackson secara langsung. Dasar bodoh. Jika tebakan mereka benar, satu pukulan Jackson akan mampu menghancurkan seluruh lengan Leon. Oh tidak, Leon tidak mungkin bisa selamat dari ini. Wajah Ruth dan Iris pucat karena ketakutan saat melihat ini, dan hati mereka hancur. Ruth adalah orang yang paling tertekan di antara mereka berdua.
ia ingin Leon melarikan diri selagi ia mempunyai kesempatan. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Leon bukan saja menolak untuk melarikan diri, ia bahkan dengan sukarela mengirim dirinya sendiri ke gerbang neraka. Betapa bodohnya orang itu. Para penonton bukan satu-satunya yang terperangah oleh hal ini, bahkan Jackson sendiri pun terperangah dan tidak dapat mengerti mengapa Leon menghadapinya secara langsung seperti ini. Namun, hal ini justru menguntungkannya, jadi dia tidak terlalu banyak memikirkannya. Mati kau, bajingan. Jackson terkekeh sambil menambah kekuatan pukulannya dan menyalurkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Leon untuk selamanya. Gedebuk. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, energi sejati Jackson menghancurkan energi spiritual dan pertahanan Leon, menyerbu langsung ke arah dada Leon dengan kecepatan cahaya. Namun, Leon sudah siap untuk ini. Seluruh tubuhnya bergeser selusin sentimeter ke samping, nyaris menghindari serangan Jackson, tetapi meskipun demikian, masih ada sebagian kecil energi sejati Jackson yang berhasil mengejutkannya dan mendarat tepat di dadanya. Leon merasa seolah-olah ada pusaran air yang mulai berputar di dalam dadanya, dan beberapa detik kemudian, rasa logam memenuhi tenggorokan dan mulutnya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Jika dia tidak memaksa dirinya untuk menelannya kembali, dia akan memuntahkan darah ke seluruh lantai. Pada saat yang sama, serangan kedua Leon akhirnya terbentuk, dan gelombang kekuatan bawaan awal meledak langsung ke arah dada Jackson, disertai dengan suara angin kencang yang bertiup kencang. Apa-apaan ini? Jackson ternganga ngeri. Dia baru saja berhasil melukai Leon dan bersiap untuk melancarkan serangan lagi, tetapi tidak pernah sekalipun dia berpikir bahwa Leon akan mampu melancarkan serangan kedua, terutama dalam kondisinya yang sudah sangat lelah. Saat Jackson menyadari hal ini dan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Serangan kedua Leon menghantamnya tepat di tengah dadanya. Jackson memuntahkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terdorong mundur seperti layang-layang tanpa tali hingga akhirnya ia mendarat di tanah dalam keadaan meringkuk. Rasa sakit luar biasa menjalar ke dadanya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia pasti telah mematahkan sedikitnya 3 atau 4 tulang rusuknya. Namun, untungnya, karena level kekuatan Leon lebih rendah darinya, kerusakan yang ditimbulkan tidak signifikan. Jika bukan karena fakta bahwa level kekuatan mereka jauh berbeda, dia pasti sudah mati atau lumpuh sekarang, mengingat seberapa keras dia menerima pukulan Leon. Chapter 974. Tunggu, apakah Leon Wolf baru saja mengalahkan Jackson? Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang menonton, termasuk keluarga Yang, Harold dan keluarga Lowe lainnya, dan bahkan Ruth benar-benar tercengang oleh ini. Tak seorang pun dari mereka pernah menyangka, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa seorang semi-overlord seperti Jackson akan kalah dari Leon, belum lagi terluka parah akibat serangan Leon. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya. Seluruh tempat tampak menjadi sunyi. Keheningan yang menusuk tulang. Alhamdulillah ini berhasil, senyum tipis tersungging di wajah Leon saat ia mendesah lega. Ia tahu bahwa ia jauh lebih lemah dari Jackson, dan ia mengambil risiko untuk menggunakan double attack-nya yang terkenal terhadap Jackson. Satu-satunya alasan dia mengalahkan Jackson adalah keberuntungan belaka Jackson sempat terganggu. Itulah sebabnya serangannya berhasil mengejutkannya dan melukainya. Dasar brengsek. Harold adalah orang pertama yang tersadar dari lamunan. Ia melesat maju, dan seluruh siluetnya bergerak secepat kilat saat ia melesat ke arah Leon, mengangkat tinjunya siap menyerang. Dia akan membunuh Leon sekali dan untuk selamanya sebelum Leon sempat bereaksi. Harold Lowe, dasar bajingan penipu. Aku tahu kau akan mencoba menyergapku. Leon marah ketika merasakan serangan Harold menghampirinya. Terakhir kali ia bertemu Harold di Young Mansion, Harold menyerangnya saat ia tidak melihat dan mematahkan lengannya. Leon belum melupakan kejadian mengerikan itu. Namun, karena apa yang terjadi sebelumnya, dia jauh lebih siap sekarang dan segera melesat mundur untuk menghindari Harold sebelum dia bisa mendekat. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menduganya? Seberapa keras pun kamu berusaha, kamu tidak akan bisa menandingi siapapun yang lebih kuat darimu. Harold mencibir sambil menghujani Leon dengan pukulan secepat yang dia bisa, begitu cepatnya sehingga seberapa keras pun Leon berusaha bersembunyi, dia tidak bisa menghindari Harold sama sekali. Ini tercela, sungguh tak tahu malu.
Bagaimana bisa Raja Utara rela mempermalukan dirinya sendiri begitu parah hanya untuk memenangkan pertarungan melawan seseorang yang lebih muda darinya? Ruth sangat marah karenanya. Dia juga khawatir tentang keselamatan Leon tetapi tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Raja Utara telah mengalahkannya. Leon Wolf kini menjadi mayat hidup. Dibandingkan dengan Ruth, keluarga Yang dan Lowe sangat senang dengan hal ini. Mereka semua tahu bahwa Leon beruntung melawan Jackson, tetapi karena Harold jauh lebih kuat daripada Jackson dan telah mencapai Overlord State, tidak peduli seberapa keras Leon mencoba, dia tidak akan bisa lolos dari ini, kecuali keajaiban terjadi. Pada saat-saat terakhir, Leon tetap setenang mungkin dan menjalankan rencananya. Ia melompat ke posisi bertarung yang sudah dikenalnya dan menyerang, mengarahkan tubuhnya sehingga bahunya berhadapan langsung dengan Harold. Patah. Dengan suara keras, tinju Harold mendarat di bahu Leon dan menghancurkan seluruh tulang belikatnya. Kita lihat saja bagaimana kau menghadapi ini, Leon Wolf. Harold terkekeh saat melihat bahwa ia berhasil melukai Leon. Ia baru saja akan menyerang lagi, tetapi senyumnya langsung membeku saat melihat penghinaan di wajah Leon. Desir, Leon, berusaha sekuat tenaga mengabaikan rasa sakit luar biasa di bahunya, memanfaatkan momentum dan mendorong tubuhnya ke depan, melesat lurus ke arah Lowes. Dasar tikus. Aku tidak percaya kau menipuku, dasar bajingan. Chapter 975. Kesadaran Harold sudah terlambat. Dalam sekejap mata, Leon memanfaatkan momentum serangan Harold dan melontarkan dirinya ke udara, mendarat tepat di tengah-tengah wilayah Lowes. Rasakan ini, Jacob. Teriak Leon sambil mengarahkan pandangannya ke arah Jacob dan mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah Jacob. Selamatkan aku, ayah. Jacob benar-benar ketakutan saat ini. Dia tidak pernah mengira Leon akan menyerangnya begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Bukan hanya itu, dia hanya mencapai initial Supreme State dan sama sekali bukan tandingan Leon, tetapi dia tidak ingin berdiam diri untuk mencari tahu. Jacob segera berlutut dalam upaya menghindari serangan Leon, tetapi sudah terlambat. Berani sekali kau. Marco menjerit ngeri dan mengirimkan semburan energi ke arah Leon untuk menghentikannya menyerang Jacob. Kalah dariku sekali saja tidak cukup. Pergilah. Leon mencibir, lalu melepaskan serangan gandanya sekali lagi dan mengirim Marco terbang ke udara. Leon melingkarkan tinjunya menjadi cakar raksasa, melingkarkannya di leher Jacob dan mengangkatnya dari tanah seperti sepotong ayam mati. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga saat semua orang sadar, Leon sudah berhasil menangkap Jacob. Bajingan, lepaskan Tuan Muda Lowe sekarang juga, atau kalau tidak. Para penguasa Lowe marah besar mendengar ini dan segera bertindak, bersiap menyelamatkan Jacob. Jangan bergerak, kalau ada di antara kalian yang berani melangkah ke arahku, aku akan mencekiknya saat ini juga. Leon berkata dengan dingin, masih memegangi leher Jacob. Warna memudar dari wajah semua orang saat mereka membeku di tempat, terlalu takut untuk bergerak sedikit pun. Leon Wolf itu benar-benar punya nyali. Aku tidak percaya dia berani mencuri Jacob tepat di bawah ayahnya dan seluruh keluarga Lowe. Hidung tuannya dan bahkan berhasil memiringkan seluruh situasi agar menguntungkannya. Sebaiknya mereka mencari cara untuk menyingkirkannya, dia terlalu pintar. Melvin dan anggota yang lainnya menatap Leon dengan tak percaya. Mereka semua tahu betapa kuatnya Harold, dan awalnya mereka mengira Leon tidak akan mampu bertahan hidup, karena Harold yang memegang kendali. Namun, keajaiban terjadi. Leon cerdik sekali, dia mengorbankan satu lengannya dan membalikkan serangan Harold untuk mendorongnya tepat ke wilayah musuh dan menangkap Jacob. Sekarang Jacob ada di tangannya, Leon bukan hanya akan mampu lolos dari ini, tetapi ia bahkan kini memiliki pengaruh terhadap Harold dan para Lowe lainnya. Jumlah perhitungan dan rencana jahat yang dilakukan dalam hal ini sungguh menakutkan. Hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka kau akan menyimpan rahasia ini, Leon. Ruth, Iris, dan yang lainnya sangat gembira mendengarnya, terutama Ruth. Ia pikir penolakan Leon untuk melarikan diri adalah tindakan bodoh, tetapi sekarang ia akhirnya menyadari bahwa itu karena Leon telah merencanakan semuanya. Dia tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kecerdasan dan kecerdasan Leon. Tikus. Wajah Harold memucat. Dia berusaha keras untuk menjebak dan menyingkirkan Leon,
tetapi dia meremehkan Leon dan malah mempermainkannya. Chapter 976. Kenyataan bahwa Leon berhasil membalikkan keadaan sesuai keinginannya sungguh mencengangkan baginya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Utara, dan ada hal-hal langka yang dapat membuatnya goyah. Lagi pula, Leon tidak selicik dirinya, dan tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan dengan mudah. Sekarang setelah putranya jatuh ke tangan Leon, dia tahu tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Jacob, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya, dan mengarahkan serangannya langsung ke Iris. Iris adalah pacar Leon, dan selama dia bisa mendapatkan Iris, dia dan Leon akan memiliki sandera untuk satu sama lain, dan pastinya Leon akan menyerah. Jangan berani-beraninya, Harold. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan membunuh Jacob saat ini juga. Wajah Leon langsung pucat pasi saat melihat Harold berjalan ke arah Iris. Rencananya sempurna, tetapi Harold sangat licik dan suka menipu sehingga ia tidak mau membiarkan Iris dan yang lainnya pergi, yang menjadi penyebab terjadinya kelemahan fatal dalam rencananya. Jika kau sampai melukai sehelai rambut pun di kepala Jacob, aku akan membunuh Iris saat itu juga. Harold mencibir namun tidak menghentikan lajunya sama sekali, dan malah mempercepat langkahnya ke arah Iris. Dia tahu bahwa Jacob adalah satu-satunya pertahanan Leon terhadapnya dan tidak akan berani menyakiti Jacob sedikitpun. Oleh karena itu, dia harus menangkap Iris sebelum Leon berubah pikiran, dan jika dia tidak melakukannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan pengaruh atas Leon. Wajah Iris langsung pucat pasi saat merasakan tinju Harold bergerak ke arahnya, dan dia membeku di tempat. Dia baru mencapai puncak keadaan bawaan, dan sama sekali bukan tandingan Harold. Saat berikutnya, sebelum dia sempat bereaksi, energi Harold menyelimutinya. Iris, hati-hati, jerit Ruth. Pada saat terakhir, dia melompat ke arah Iris tanpa berpikir dan mendorongnya agar menjauh dari Harold. Dasar bodoh. Ekspresi muram terpancar di wajah Harold saat dia mengepalkan cakarnya dan mengarahkannya langsung ke arah Ruth. Ruth benar-benar ketakutan dengan ini dan segera mundur secepat yang ia bisa untuk menghindari serangan Harold. Namun, Harold terlalu kuat, dan mereka begitu dekat satu sama lain sehingga Ruth hanya berhasil melesat sedikit keluar dari jangkauannya, tetapi tidak sepenuhnya, energi Harold berhasil mengenai tepat di dadanya. Ruth memuntahkan seteguk darah saat dia terhuyung mundur, seluruh wajahnya sepucat hantu. Dia terkulai lemas, dan jelas dia terluka parah. Sasaran Harold adalah Iris, jadi dia sama sekali tidak memedulikan Ruth dan malah mengalihkan perhatiannya ke Iris, berusaha menangkapnya sekali lagi. Patah. Pada saat ini, suara retakan keras bergema di udara ketika Leon menginjak betis Jacob, menghancurkan tulang keringnya. Ah, Jacob menjerit keras, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, begitu hebatnya hingga ia pingsan dan jatuh terkapar di tanah. Harold Lowe, kalau kau tidak berhenti, aku akan membunuh Jacob saat ini juga, dan tak seorang pun dari kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Teriak Leon. Kau, Harold menatapnya tajam. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan usahanya menangkap Iris, karena takut Leon akan terus menyakiti putranya. Namun, karena Leon masih memegang Jacob di tangannya, Harold tidak mungkin membiarkan ini berakhir begitu saja. Sebaliknya, ia berbalik dan memegang bahu Ruth, mengangkatnya dari tanah. Leon Wolf, sebaiknya kau lepaskan Jacob sekarang juga, atau aku akan membunuhnya tepat di depan matamu. Serunya dingin. Karena dia tidak bisa menghubungi Iris, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Ruth untuk melawannya. Bab 977. Namun, Ruth bukanlah wanita yang dicintai Leon dan hanya temannya. Jadi Harold tidak sepenuhnya yakin apakah ini akan berhasil. Berani sekali kau. Wajah Leon memucat. Ia tidak pernah menyangka Harold akan begitu kejam hingga menangkap Ruth saat Iris berada di luar jangkauannya. Meskipun dia dan keluarga Collins hanyalah mitra bisnis, satu-satunya alasan Ruth jatuh ke tangan Harold adalah karena dia mencoba menyelamatkan Iris, dan tidak mungkin Leon akan tinggal diam dan menonton sementara Harold menyerangnya. Kenapa kau tidak mencari tahu sendiri? Harold mencibir. Ia tak dapat menahan perasaan lega saat melihat betapa khawatirnya Leon atas keselamatan Ruth. Tidak perlu menakut-nakuti siapapun, Harold.
Ruth tampak tidak takut sama sekali dan tetap tenang. Jika kau berani menyakitiku, kakekku dan seluruh keluarga Collins akan mengejarmu. Keluarga Collins. Kau pikir aku peduli? Ruth, kau telah membantu Leon berkali-kali dan membuatku kesal dalam prosesnya. Apa kau benar-benar berpikir aku, Harold Lowe, akan takut padamu, Collins yang menyebalkan? Biar ku katakan ini, karena kau membuatku kesal hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya mati di sini, dan kita lihat apa yang bisa dilakukan Collins tentang itu. Harold berkata, matanya menyala-nyala. Jika Ruth tidak mendorong Iris menjauh pada saat-saat terakhir, dia bahkan tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Kamu, Ruth tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat merasakan ancaman Harold. Dia tahu bahwa Harold sedang berbicara tentang bisnis yang serius dan bukan hanya mencoba menakut-nakutinya. Lagi pula, keluarga Lowe dan yang sama berkuasanya dengan keluarganya, keluarga Collins, dan Harold telah merencanakan balas dendamnya pada Leon beberapa waktu lalu. Sebaliknya, dia memilih ikut campur dalam urusan Harold dan Leon, dan ini adalah harga yang harus dibayarnya karena menjadi orang yang suka ikut campur. Sekalipun Harold menepati janjinya dan membunuhnya, tidak ada yang dapat dilakukan keluarga Collins. Leon, aku beri kau waktu 3 detik untuk melepaskan Jacob. Kalau tidak, aku akan membunuh Ruth terlebih dulu, lalu Iris dan yang lainnya. Harold berkata singkat, kata-katanya menusuk tepat ke dalam kelemahan Leon. Bagaimanapun, dia adalah Raja Utara dan telah melihat banyak hal selama masa kekuasaannya. Meskipun Leon berhasil menangkap Jacob, dia juga menyandera teman-teman Leon. Orang yang cukup sabar untuk menunggu akan menang. Dasar tikus. Hati Leon mencelos mendengar ini. Ia tidak selicik atau selicik Harold, dan ia tahu tidak mungkin ia bisa mengecoh Harold dalam hal ini. Sekarang setelah Harold bersiap membunuh Ruth, Leon langsung panik. Lagi pula, dia tidak sekejam Harold dan tidak berani menggunakan Ruth, Iris, dan sandera lainnya sebagai pion dalam pertaruhan ini. 1, 2, Harold mulai menghitung mundur. Tunggu, Leon benar-benar putus asa saat secercah harapan terakhir menghilang dari hatinya. Dia tahu bahwa selama dia melepaskan Jacob, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup, tetapi mati sendirian adalah situasi yang jauh lebih baik daripada mengorbankan nyawa Ruth, Iris, dan yang lainnya. Leon, jangan. Ruth, Iris, dan yang lainnya putus asa saat melihat Leon menyerah. Hahaha, kau masih terlalu muda untuk bermain melawanku, nak. Harold tertawa terbahak-bahak saat secercah kemenangan terpancar di wajahnya. Jangan terlalu bersemangat, Harold. Bab 978. Jika kau berani menyakiti Ruthiku, aku akan menebarkan tulang-tulangmu di seluruh tempat ini. Tiba-tiba, geraman keras bergema di udara saat 2 mobil berhenti mendadak. Pintu mobil terbuka, dan George melangkah keluar dari mobil, matanya menyala-nyala karena amarah dan auranya berdenyut, diikuti dari dekat oleh beberapa seniman bela diri ulung keluarga Collins. Kakekku ada di sini. Ruth sangat gembira melihat ini dan seketika, semua keputusasaan dan kesedihannya sirna, tetapi dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Leon, Iris, dan yang lainnya juga gembira melihat George datang, dan secercah harapan pun menyala dalam diri mereka. Sebaliknya, senyum kemenangan di wajah Harold membeku. Harold Lowe, beraninya kau menggertak dan melukai cucuku. Mata George melotot karena marah ketika melihat Harold memegang Ruth, dan ia langsung melihat betapa pucatnya wajah Ruth, juga tetesan darah yang menempel di sudut mulutnya. Jelas bahwa ia menderita luka serius. Jangan langsung mengambil kesimpulan, George. Ruth memang pantas mendapatkan ini, dan tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Harold berkata dingin tanpa sedikit pun rasa takut. Meskipun dia takut pada keluarga Collins dan kekuatan mereka, dia tahu bahwa sejak dia menguasai keluarga Yang, dan dengan kekuatan mereka yang digabungkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Omong kosong. Harold, aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan Ruthie, dan jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan amarahku. George menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan amarahnya, mengingat Ruth masih disandera oleh Harold, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Harold. Pergilah seperti yang kau katakan, asal kau menyuruh Leon melepaskan anakku juga. Harold menjawab dengan dingin.
Sekarang setelah George dan seluruh keluarga Collins tiba, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk membunuh Leon, dan hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah memastikan keselamatan Jacob. George segera menoleh ke Leon. Leon, lepaskan Jacob, dan Ruth akan aman. Baiklah, Harold, pada hitungan ketiga, kita akan melepaskan sandera kita bersama-sama. Seru Leon. Baiklah, bawa Jacob ke pusat, dan kita akan menukarnya di sana. Dengan begitu, tak seorang pun dari kita akan bisa saling menipu. Harold terdiam sejenak, lalu dengan cepat setuju, tetapi tak seorang pun tampaknya menyadari sekilas kenakalan yang terpancar di matanya. Tunggu, Leon sama sekali tidak sabar untuk bertukar sandera, tetapi malah menoleh untuk melirik Gilbert, Iris, dan yang lainnya. Iris, kau dan Tuan Yang boleh pergi dulu. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin pergi bersamamu, jawab Iris sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa semuanya masih jauh dari kata berakhir, dan jika Leon tidak pergi bersamanya, dia tidak akan sanggup meninggalkannya. Iris, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kau pergilah dulu, dan jangan pikirkan aku. Leon mencoba meyakinkannya. Namun, dia tahu betul bahwa bahkan setelah bertukar sandera, tidak mungkin dia akan keluar dari pertempuran dengan Harold, dan jika Iris tetap tinggal, dia akan disibukkan dengan keselamatannya, dan karena itu harus mengusirnya terlebih dahulu. Tapi, Iris masih ragu-ragu. Tidak ada kata tapi lagi, Iris. Kalau kita tetap tinggal, kita hanya akan menyeret Leon ke bawah. Sebaiknya kita pergi selagi bisa. Louisa mencoba membujuknya. Oh, baiklah kalau begitu. Setelah ragu sejenak, Iris menyadari bahwa dia benar. Jika mereka tidak menyeret Leon kembali, dia pasti sudah mengalahkan Harold sekarang. Bab 979. Kalau dia bersikeras tetap tinggal, kehadirannya hanya akan semakin membahayakan Leon jika dia terlibat dalam pertempuran. Leon, kumohon selamat, Iris bergumam pelan, berdoa untuk keselamatan Leon, sebelum akhirnya berbalik dan mengikuti Louisa dan Gilbert ke dalam mobil. Dengan Jacob di tangan Leon, serta George dan bantuan Collins lainnya, Harold tahu ia kalah jumlah dan karenanya tidak mencoba menghentikan mereka bertiga untuk pergi. Ketika melihat mereka bertiga akhirnya pergi, Leon merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Bagaimana kalau kita tukar sandera sekarang, Leon? Tanya Harold. Ya, kami akan melakukannya. Jawab Leon sambil menarik Jacob menuju ke tengah. Pada saat ini, seluruh rekan berpindah posisi sekarang, keluarga Yang dan keluarga Lowe berdiri di sisi utara, sedangkan Collins berada tepat di seberang mereka, kedua belah pihak siap bertempur. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, keluarga Yang, Lois, dan Collins dengan suara bulat mundur beberapa langkah untuk memberi Leon dan Harold ruang yang cukup untuk menukar sandera mereka. Leon dan Harold membawa sandera mereka ke pusat dan berhenti beberapa meter dari satu sama lain. Harold, pada hitungan ketiga, kita akan membiarkan mereka pergi bersama, kata Leon ragu-ragu. Baiklah, Harold mengangguk setuju. 1, 2, 3, mulai. Begitu Leon selesai mengucapkan kalimatnya, dia melepaskan Jacob, dan Harold melakukan hal yang sama pada Ruth. Swiss. Dengan kebebasan yang baru mereka dapatkan, Ruth dan Jacob segera melesat kembali ke arah sisi mereka masing-masing. Namun, karena kaki Jacob dipatahkan oleh Leon, langkah kakinya jauh lebih lambat daripada Ruth. Harold mengulurkan tangan dan mencengkeram bahu Jacob, lalu mendorongnya ke arah keluarga Yang dan Lowe tanpa melihat. Namun, pada saat yang sama, tangannya yang lain terulur dan bergerak ke arah Ruth, menimbulkan debu di udara saat ia mencoba menangkap Ruth kembali. Bajingan kau, Harold Lowe. Leon sangat marah mendengar ini. Ia tahu bahwa Harold akan melakukan kejahatan dan sudah mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah Harold menyerangnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Harold tidak menyerangnya, tetapi malah mengalihkan sasarannya ke Ruth. Leon maju selangkah dan mendorong Ruth agar menyingkir, sementara di saat yang sama mengirimkan gelombang kekuatan lembut ke arahnya, mendorongnya tepat ke pelukan keluarga Collins. Rasakan ini, Leon Wolf. Harold terkekeh. Sebenarnya,
Penangkapannya kembali atas Ruth hanyalah tipu muslihat untuk mengelabui Leon, dan targetnya yang sebenarnya adalah dia. Sekarang, melihat bahwa Leon jatuh dalam tipuannya, dia mengalihkan serangannya dan menyalurkan energinya menjadi kepalan tangan, yang melesat langsung ke arah tengah dada Leon. Bahkan jika Leon tidak tertipu oleh tipuan ini, serangannya akan mengenai Ruth dan menangkapnya. Dengan Ruth yang disandera sekali lagi, ia akan dengan mudah mengalahkan Leon dan keluarga Collins. Tikus. Leon akhirnya menyadari seberapa liciknya Harold. Namun, ia tetap tenang dan segera mundur ke belakang, menyapu lengan bajunya dan melepaskan 3 jarum yang terbang ke arah Harold dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jarum-jarum itu menembus udara, kilauan logamnya berkilauan di bawah sinar matahari saat mereka menuju langsung ke dada Harold. Dia menyiapkan jarum-jarum ini untuk melindungi dirinya terhadap tipu daya Harold, dan ternyata jarum-jarum itu berguna. Bab 980. Harold terkesiap ngeri, sama sekali tidak menduga bahwa Leon akan menyiapkan senjata rahasia untuk melawannya. Serangannya terhenti sesaat ketika dia mengalihkan energinya untuk melindungi dirinya dari jarum Leon, tetapi sudah terlambat. Energi terakhir yang disalurkan Harold masih berhasil menangkap Leon dan menghantamnya tepat di dadanya. Leon memuntahkan seteguk darah saat tubuh kurusnya terlontar ke udara, akhirnya mendarat dalam keadaan hancur beberapa meter dari tempatnya berdiri. Kemudian, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya setidaknya 3 atau 4 tulang rusuknya patah, dan jelas ia menderita cedera serius lainnya. Namun, untungnya, jarum suntiknya sempat mengalihkan perhatian Harold, dan jika ia menghadapi serangan Harold secara langsung, ia pasti sudah lumpuh atau bahkan mati sekarang. Rasakan ini, dasar brengsek. Harold terkekeh. Leon selalu menjadi musuhnya, dan karena itu dia tidak bisa ragu untuk menghancurkan Leon sekali dan untuk selamanya. Tanpa memberi Leon waktu untuk bereaksi, Harold mengirimkan gelombang energi lain yang menghantam Leon, mengarah langsung ke ubun-ubun kepalanya. Oh, tidak, pikir Leon saat hatinya mencelos, melihat energi itu melesat ke arahnya. Ia ingin menghindar, tetapi ia sama sekali bukan tandingan Harold, dan ia tahu bahwa sekeras apapun ia berusaha, ia tidak akan bisa lepas dari Harold sama sekali. Harold Lowe, sebaiknya kau mundur selagi masih bisa. Tiba-tiba, suara George terdengar dari belakang mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, dia sudah beraksi saat Harold mencoba menangkap Ruth, dan melihat Harold hendak membunuh Leon, George muncul di hadapannya dan mengirimkan gelombang energi yang kuat untuk melawannya. Gedebuk. Suara benturan keras terdengar saat energi George menghancurkan energi Harold, menembus udara, dan melesat ke arahnya. Tidak, Harold tersentak ngeri saat dia cepat-cepat mundur ke belakang, tetapi sudah terlambat serangan kuat George mendarat tepat di tengah dadanya. Harold memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terdorong mundur seperti layang-layang tanpa tali, dan jatuh terkapar di tanah. Setidaknya 5 atau 6 tulang rusuknya patah dalam proses ini, dan kondisinya jauh lebih buruk daripada Leon. Harold, aku akan menyingkirkan namamu sebagai Raja Utara saat ini juga. George menggertakkan giginya karena marah. Harold pertama-tama menyandera Ruth dan melukainya, lalu mencoba menangkapnya kembali dengan menipu Leon. Cara-caranya yang tidak bermoral membuat George sangat marah, yang kemudian memicu kekuatan George saat ia terus menyerang Harold. Tikus. Wajah Harold memucat. Ia bermaksud membunuh Leon untuk selamanya, tetapi ia malah membuat musuh baru. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Utara, dan tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Pada saat-saat terakhir ini, dia berguling beberapa kali, sama sekali mengabaikan martabatnya sebagai raja, dan berhasil menghindari serangan George. Akhirnya, dia bangkit dari tanah dengan sembarangan. Rasakan ini lagi. George menyerbu ke depan dan mengirimkan gelombang demi gelombang energi sejati yang menyerbu ke arah Harold. Harold tahu bahwa ia sama sekali bukan tandingan George dan karena itu tidak berusaha melawan serangannya. Sebaliknya, ia berfokus pada pertahanan, melesat ke kiri dan kanan untuk menghindari serangan George. Akan tetapi, George telah mencapai tingkat penguasa tingkat menengah dan jauh lebih kuat daripada Harold, dan meskipun ia berhasil menghindari serangan George dengan taktik ini, ia tak pelak lagi menjadi korban beberapa serangan kuat George.